Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Fitriani, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung, kelompok 4, angkatan 19. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk membuat mind map sekaligus podcast mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat menyimak. Baiklah, saya akan memaparkan wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, wawasan kebangsaan ini berupa konsep, yaitu cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri kita sebagai warga negara yang cinta terhadap tanah air dan juga dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Selain dari pengertian dari wawasan kebangsaan ini sendiri yang berasal dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Seperti diketahui, perjuangan kemerdekaan Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dan juga bermakna tentunya bagi seluruh bangsa. Yang pertama, diawali dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo yang ditetapkan sebagai awal kebangkitan nasional. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei tahun 1908, dan hari lahirnya Budi Utomo ini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tahun. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang memuat unsur kata Indonesia pada nama kelompoknya. Organisasi ini sendiri dianggap sebagai pelopor kedaulatan Indonesia di mata internasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 Oktober tahun 1908. Yang ketiga, Kongres Pemuda. Kongres ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni yang pertama tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, dan yang kedua pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Yang keempat, BPUPKI atau kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, merupakan badan yang dibentuk Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI ialah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi, BPUPKI tak lain dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Adapun tugas utama dari BPUPKI adalah untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha kebentukan negara Indonesia merdeka. Selanjutnya, yang kelima, PPKI. Seperti diketahui, perjuangan kemerdekaan Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dan bermakna mendalam bagi seluruh bangsa, di mana para pendiri dan tokoh penting negara bersama-sama menyusun rencana untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Bukan hanya para tokoh dan pendiri negeri, seluruh bangsa Indonesia bersama-sama mendukung demi terwujudnya Ibu Pertiwi yang merdeka dan berdaulat. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan yang perlu diingat adalah dibentuknya Badan PPKI menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan khusus yang dibentuk untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada 7 Agustus 1945. Dalam hal ini, tentu terdapat tujuan pembentukan PPKI secara khusus demi mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan hanya itu, PPKI juga mempunyai beberapa tugas dan misi yang harus dilakukan untuk melangsungkan rencana kemerdekaan.
Dapat dikatakan bahwa Badan PPKI tentu rencana kemerdekaan Indonesia akan didapat dalam waktu yang lebih lama. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang. Nah, ada 4 hal yang harus kita ketahui dalam sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsensus dasar Negara Republik Indonesia. Ada yang tahu tidak? Pasti sudah pada tahu kan? 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, baik, untuk penjelasan yang selanjutnya tentang identitas NKRI. Pertama adalah bendera Indonesia yang disebut dengan sangsaka merah putih. Kemudian, bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari yang merupakan bahasa persatuan. Dan yang ketiga adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Garuda Pancasila yang mencengkram pita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikubah oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Bela negara ini sepatutnya harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tahu nggak sih bela negara itu apa? Nah, bela negara ini adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, kebutuhan wilayah, keselamatan berbangsa dan bernegara, yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman yang ada. Adapun nilai-nilai dasar bela negara itu setidaknya terdiri dari 5 hal nih. Yang pertama, cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Adapun implementasi bela negara sebagai ASN diantaranya sebagai berikut. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. 3. Melaksanakan tugas secara profesional. 4. Melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, dan santun. Dan yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Sekian penjelasan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang bisa saya sampaikan. Materi Latsar Agenda 1. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.